Selamat pagi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Novelia Helena Raung Herewila. Saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Implementasi PSAK nomor 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada industri perhotelan dan pengaruh kewajiban perpajakannya. Latar belakang saya mengambil judul ini karena dalam melaksanakan kegiatan penjualan baik barang maupun jasa, setiap perusahaan ingin memperoleh pendapatan yang kemudian akan menyebabkan laba atau rugi pada perusahaan. Salah satu sektor usaha yang memiliki persaingan yang sangat ketat saat ini adalah di industri perhotelan. Seperti yang kita tahu, industri perhotelan merupakan salah satu sektor penunjang kepariwisataan nasional. Meskipun terjadi persaingan antar perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, namun hal inilah yang menjadi dasar untuk memacu setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam laporan laba rugi. Pendapatan atau revenue merupakan arus masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Bila pendapatan lebih tinggi dibandingkan biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Begitupun dengan keadaan sebaliknya, di mana pendapatan lebih kecil dibandingkan biaya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Pengakuan pendapatan menjadi suatu hal yang rumit dalam menentukan pendapatan, apalagi pengakuan pendapatan pada industri perhotelan yang mana memiliki ketentuan khusus mengenai tax dan service charge sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER 02-MEN-1999 tentang pembagian uang servis pada usaha hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya. Masalah lainnya yang timbul dari kebijakan pengakuan pendapatan dengan metode income tentu memiliki konsekuensi terhadap kewajiban perpajakannya. Maka dari latar belakang di atas, saya tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Implementasi PSAK nomor 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada industri perhotelan dan pengaruh kewajiban perpajakannya. Studi kasus pada Hotel Aston Kupang. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana implementasi PSAK nomor 23 terhadap pengakuan pendapatan jasa pada industri perhotelan khususnya Hotel Aston Kupang. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari implementasi pasal nomor 23 terhadap kewajiban perpajakannya. Dari penelitian saya diharapkan dapat memberikan manfaat baik di bidang akademis maupun di bidang praktisi, yang mana di bagian akademis diharapkan dapat memberikan tambahan di bidang literatur yang berkaitan dengan implementasi PSAK nomor 23 terhadap pendapatan jasa di bidang industri perhotelan. Yang kedua, di bidang praktisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni digunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk hotel terkait dalam implementasi pengakuan pendapatan dalam Hotel Aston Kupang. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, hotel. Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM 37-PW 340-MPPT 86 dalam Sulastiono 2011, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, jasa minum, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor PM 53-HM001-MPEK-2013 tentang standar usaha hotel. Usaha hotel adalah usaha penyedia akomodasi yang berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, menurut Agus Sulastiono, hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan menginap untuk orang-orang yang melakukan perjalanan, dikelola oleh pemilik atau ownernya dengan layanan tempat tidur, beserta fasilitas makan minum dan fasilitas lain. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini, maka seseorang atau perorangan harus membayar dengan tarif atau harga yang sudah ditentukan. Sumber-sumber pendapatan Hotel Aston: yang pertama, pendapatan dari hasil penjualan kamar. Yang kedua, pendapatan dari hasil penjualan makan minum, pendapatan dari meeting room atau ballroom, dan pendapatan dari laundry, telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan merupakan unsur penting bagi kelangsungan suatu perusahaan, mengharapkan laba bagi kegiatan operasionalnya. Menurut Kieso dan Wignan tahun 2011, pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atas produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode.
Selanjutnya, menurut PSAK nomor 23 tahun 2009 menjelaskan, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 23 dalam paragraf 7 menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi meliputi jumlah yang ditagihkan untuk kepentingan prinsipal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Menurut Harahap tahun 2011, pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan neraca dan laba rugi. Yang pertama, ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pengukuran pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 menyatakan pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Menurut Harahap 2011 menyatakan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli. Peraturan pengungkapan pendapatan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdapat dalam PSAK nomor 23 menyatakan bahwa yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjual jasa. Yang kedua, setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari pertama, penjualan barang, yang kedua, penjualan jasa, yang ketiga, bunga, yang keempat, royalti, dan yang kelima, dividen. Dan yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan. Selanjutnya, pajak. Definisi pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan menurut Suemitro dalam Sambodo tahun 2015, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Pasal 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan, yang juga mencakup penginapan atau fasilitas jangka pendek seperti gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, losmen, dan rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel tersebut berlokasi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian tidak terlepas dari teknik dan prosedur. Menurut Sugiono tahun 2010, metode penelitian adalah cara ilmiah digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Teknik analisis. Dalam menganalisis data, saya menggunakan metode deskriptif di mana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan lengkap sebagai pemecah masalah yang dihadapi. Terima kasih.